Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Alvaris Zakia. Dan pada pertemuan kali ini saya akan membawakan materi mengenai bagaimana cara memahami malicious software atau yang biasa disebut malware, yaitu ancaman digital yang perlu kita waspadai. Oke, langsung saja saya mulai dari pendahuluan. Yang pertama adalah apa itu malware? Malware atau singkatan dari malicious software adalah perangkat lunak yang dirancang untuk merusak, mengakses, atau mengeksploitasi sistem komputer atau jaringan tanpa izin. Nah, tujuan utama dari malware ini adalah untuk merusak perangkat, mencuri data atau informasi pribadi, dan memungkinkan kontrol sistem oleh penyerang tanpa sepengetahuan korban. Lalu yang selanjutnya, jenis-jenis malware. Nah, malware ini mempunyai 4 jenis atau mungkin ada lebih sih. Tapi yang di sini saya akan jelaskan ada 4 jenis, yaitu yang pertama ada virus. Nah, virus ini menyebar dengan menyisipkan salinan dirinya pada file atau program lain yang bisa merusak data, mengubah file, atau menyebabkan sistem crash. Lalu yang kedua ada worm. Worm ini menyebar secara otomatis melalui jaringan komputer tanpa membutuhkan interaksi pengguna dan dapat menyebabkan kerusakan besar pada jaringan. Lalu yang ketiga ada ransomware. Nah, ransomware ini mengenskripsi data dan meminta tebusan agar dapat dibuka kembali. Nah, bisa disebut juga kayak mengunci dan juga bisa mengakibatkan hilangnya data penting. Lalu yang selanjutnya atau yang keempat ada spyware, yaitu memonitor aktivitas pengguna dan mengirimkan data secara diam-diam kepada pihak ketiga dan menyebabkan kebocoran data pribadi. Nah, dari keempat jenis malware ini semuanya sangat berbahaya, jadi sebisa mungkin kita jangan sampai terkena karena ya resikonya sangat besar sekali terhadap data-data penting kita. Lalu yang selanjutnya, bagaimana malware itu menyebar? Nah, malware menyebar yang pertama dengan cara email phishing atau mengirim email palsu yang berisi tautan. Nah, ini seperti tautan-tautan yang tidak jelas dari mana asalnya dan nanti akan diarahkan atau akan terkena malware. Nah, ini yang disebut email phishing. Lalu yang kedua adalah situs web terinfeksi. Nah, ini adalah situs yang sangat berbahaya, jadi kita tidak boleh asal-asalan untuk mengunjungi situs web yang tidak jelas uh, data-datanya atau isi-isinya. Lalu yang ketiga ada perangkat penyimpanan eksternal atau flash drive, hard disk eksternal atau kartu memori dapat membawa malware yang menyebar saat terhubung ke perangkat lain. Lalu yang keempat ada download software tidak terpercaya. Nah, ini seperti mendownload ilegal. Lalu yang kelima ada pembaruan perangkat lunak yang tidak terinstall. Nah, celah keamanan pada perangkat lunak yang tidak terupdate dapat dimanfaatkan oleh malware untuk masuk. Lalu yang selanjutnya, studi kasus mengenai infeksi ransomware pada sebuah perusahaan kecil. Nah, yang pertama, kronologi dari studi kasus ini adalah seorang pemilik usaha kecil mengunduh pembaruan perangkat lunak dari situs web yang tampaknya sah. Lalu yang kedua, malware atau ransomware menginfeksi sistem dan mengenkripsi data penting, termasuk database pelanggan dan transaksi bisnis. Nah, ini dalam studi kasus ini, pengusaha kecil ini mengunduh pembaruan perangkat lunak dari situs yang tidak diketahui sumbernya. Jadi ini seperti mendownload dari situs yang ilegal. Nah, ini dampaknya yang pertama, data dari perusahaan tersebut terblokir dan tidak dapat mengaksesnya tanpa membayar tebusan. Lalu yang kedua, mengalami kerugian finansial karena penutupan sementara toko online dan kehilangan data pelanggan. Nah, ini sangat berbahaya sekali. Jadi kita tidak boleh asal mendownload sesuatu dari situs yang menurut kita ini adalah situs yang dari mana asalnya dan tidak jelas isi-isinya atau ilegal. Lalu yang selanjutnya, pelajaran yang dapat didapat terhadap malware tadi adalah betapa pentingnya pencadangan data atau backup.
Nah, lalu yang kedua adalah pembaruan perangkat lunak. Selalu pastikan perangkat lunak dan sistem operasi diperbarui untuk menutup celah keamanan. Nah, ini salah satu cara untuk mengupdate sistem keamanan di perangkat kita supaya tidak mudah dimasuki oleh malware. Lalu yang selanjutnya, hati-hati dengan sumber yang tidak terpercaya, seperti yang sudah saya contohkan tadi dari situs yang tidak jelas asalnya. Lalu yang terakhir, jangan membayar tebusan. Bayar tebusan tidak menjamin pembelian data dan hanya akan memberi keuntungan kepada penyerang. Jadi kita tidak boleh memberikan membayar tebusan kepada penyerang di perangkat kita. Lalu yang terakhir, langkah pencegahan dan perlindungan dari malware. Yang pertama, menggunakan antivirus. Yang kedua, perbarui sistem. Yang ketiga, tetap waspada terhadap phishing. Dan yang selanjutnya, menggunakan kata sandi yang kuat. Seperti pilih kata sandi yang kompleks dan aktifkan 2FA. Lalu yang selanjutnya, cadangkan data. Yang selanjutnya, unduh dari sumber yang terpercaya seperti Play Store atau yang lain-lain. Lalu yang selanjutnya, nonaktifkan autorun. Lalu yang terakhir, mengedukasi pengguna, meningkatkan kesadaran tentang keamanan cyber. Karena di zaman yang sudah sangat banyak sekali teknologi modern, maka kita juga harus meningkatkan kesadaran kita tentang keamanan cyber terhadap perangkat kita, supaya tidak terkena virus malware yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, mungkin segini saja penjelasan singkat dari saya mengenai memahami malware dan jenis-jenisnya supaya kita tidak dapat terkena virus dari malware karena itu sangat merugikan bagi kita. Oke, sampai di sini saja pertemuan kita kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.